kejadian ini masih hangat, Ketua KSP kita, terima kasih. Terima kasih Bu memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh para bupati wali kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Karena itu bukan kinerja saya, itu adalah kinerja seluruh rakyat Jawa Barat, terutama para bupati wali kota yang bisa menggerakkan stakeholder ini. Dan itu mematahkan berbagai prasangka, praduga, dan hoax yang selalu disebarkan tentang Jawa Barat. Karena hari ini Jawa Barat jadi idola, seluruh influencer Jakarta itu kebanyakan hari menyoroti Jawa Barat. Biaya operasional yang dimuat di media sosial hanya Gubernur Jawa Barat. Luar biasa. Nggak ada ceritain di operasional provinsi lain. Semuanya Jawa Barat. Saya cukup bahagia karena saya dianggap satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian semua yang hadir, para tamu undangan, ketua RAI dan jajarannya, para direktur perbankan, para deputi, saya nggak bisa nyebut satu-satu, para Pak Ketua DPRD, semangat, tenang, nggak ada masalah. Ketua DPRD kemarin tuh jangan perumahan, kita nanti ngambil perumahan Pak. Tepuk tangan ya. Seluruh pindah. Orang Sunda tuh begini, kemakmuran menurut orang Sunda tuh gimana sih? Kemakmuran menurut orang Sunda tuh satu, imahna page, dua, bajuna weteh, tilu, bibirna base, opat, pamajikanana jarang rene, yang kelima, barijeun dikeureuyeun. Terima kasih. Jadi bagi orang Jawa Barat, kepemilikan rumah itu yang pertama. Rumah itu yang pertama. Jadi imahna page juga. Baru setelah imah page itu baju weteh. Jadi jangan dulu kredit baju kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit mobil kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit motor kalau belum punya rumah. Mulailah dari rumah. Maka lagunya adalah rumah kita sendiri. Dalam ajaran Islam, baiti zanati, surga itu ada di rumah, ya kan? Ya ada isinya yang sukmayu. Saya ada rumahnya ada beberapa, tapi istri nggak punya. Siapa yang mau istri rumah saya dipersilakan. Nah itu rumah dulu. Nah sekarang kemudian baru bajunya weteh. Setelah bajunya weteh baru bibirnya basah. Apa artinya menikah? Kemudian setelah itu ingat, setelah menikah istrinya harus ber-KB, ya kan? Jarang rene. Barijeun dikeureuy tapi suaminya normal, ya kan? Normal tapi tidak beranak terus. Jangan sekali cos jadi. Ngomongnya harus begitu. Nah, problem hari ini, saya ngomong tentang kemiskinan, saya di tukang keliling. Apa yang terjadi pada kemiskinan itu? Pertama, anaknya banyak. Kedua, tidak punya rumah. Di rumah yang sempit itu, saya sudah menemukan beberapa kasus. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 16. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 11. Ada anak yang tinggal di rumah petak, anaknya 24. Dan anehnya adalah orang yang punya duit itu susah punya anak. Walaupun istrinya banyak, nggak mau beranak. Dan nakal-nakal itu kan istrinya banyak, tapi nggak ada anak satu pun. Tapi orang-orang nggak berpunya atau prasejahtera itu mudah punya anak. Anak orang kaya susah makannya, harus cari dokter gigi, dicekok dulu. Anak orang miskin pengen makan terus, itu hawanya beda. Jadi hawa orang kaya itu kenyang terus, hawa orang miskin lapar terus. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Nah sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya sampai sekarang otak saya tetap, walaupun nggak pernah sekolah statistik, saya selalu mengatakan kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu, jangan dulu ngomong pendekatan peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit.
Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 99-nya. Kok makannya cukup? Kenapa? Karena ibu-ibu kita dulu berhasil memilih serumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota nggak tenang. Gitu loh. Nggak bisa jalan-jalan malam hari nggak tenang. Ini problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajeting tekor asal sohor. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura, boleh. Karena pejabat walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini, itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama, bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Makanya saya berani membuka ruang kelas sampai 50 biji ke sekolah. Ini yang penting. Nah, itu yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal, sekolah gratis tidak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal, bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modulnya, outing class, dan studi tour itu yang paling mahal itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, itu berkah